pagi, Bu Dewi. Perkenalkan nama saya Wilson, mahasiswa UIB, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul tentang generasi Z di dunia kerja, tantangan baru bagi gaya pemimpinan yang lama. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian latar belakang masalah, yang dimana ini kita akan membahas tentang poin utamanya, yaitu ada 3: generasi Z yang mulai mendominasi dunia kerja, pola pikir dan cara kerja berbeda dari generasi sebelumnya, yaitu X dan Y, dan banyak konflik dengan gaya pemimpinan yang lama. Oke, saat ini dunia kerja sedang mengalami perubahan besar karena masuknya generasi Z sebagai tenaga kerja baru. Generasi Z ini bisa dikategorikan sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi digital, media sosial, dan internet. Nah, hal ini membuat cara pikir, cara berkomunikasi, dan harapan mereka terhadap pekerjaan menjadi berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi X dan Y. Perbedaan inilah yang sering menimbulkan tantangan, terutama ketika mereka berada di bawah gaya kepemimpinan yang masih bersifat lama dan kaku. Nah, sekarang kita masuk ke bagian karakteristik generasi Z di dunia kerja. Nah, di poin utama ini yang saya akan bahas yaitu banyak teknologi, suka keterbukaan dan komunikasi dua arah. 3 itu mengutamakan work-life balance, yaitu keseimbangan antara hidup dan kerja. Yang keempat, tidak hanya mengejar gaji, tapi makna kerja juga. Generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang akrab terhadap teknologi, seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka menyukai lingkungan kerja yang fleksibel, terbuka, dan transparan. Selain itu, generasi Z juga sangat memperhatikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jadi mereka harus bekerja sebagai work-life balance gitu istilahnya. Bagi mereka, pekerjaan tidak hanya soal gaji, tetapi juga tentang makna, pengembangan diri, dan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Oke, masuk ke dalam gaya kepemimpinan lama dan tantangannya. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu kepemimpinan otoriter dan top-down. 2 itu minim komunikasi. 3 itu kurang menghargai ide karyawan muda. Keempat, berpotensi meningkatkan turnover. Nah, di sini masalah yang muncul ketika karakter generasi Z ini bertemu dengan gaya kepemimpinan lama itu yang cenderung otoriter dan satu arah. Yang dimana mereka itu merasa atasannya itu selalu dianggap benar dan bawahannya itu hanya mengikuti perintah. Jadi pola pikir seperti ini membuat Gen Z itu merasa tidak didengar, tidak dihargai, dan kurang berkembang. Akibatnya motivasi kerja itu menurun dan banyak dari mereka memilih untuk keluar dari perusahaan. Transformasi kepemimpinan di era generasi Z. Di sini ada 4 poin, yaitu kepemimpinan partisipatif, empatik, pemimpinan sebagai mentor, terbuka terhadap teknologi, komunikasi dua arah. Nah, oleh karena itu, organisasi perlu melakukan transformasi gaya kepemimpinan. Jadi kita udah gak bisa ngikutin yang generasi generasi sebelumnya, di mana kan zaman selalu berkembang. Jadi pemimpin di era generasi Z itu tidak lagi hanya memberi perintah, sorry, tetapi juga menjadi mentor dan fasilitator. Kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan empatik akan lebih diterima oleh generasi Z, sehingga motivasi kerja mereka lebih kebangun gitu dan meningkat. Selain itu, keterbukaan terhadap teknologi dan fleksibilitas kerja juga menjadi faktor penting yang membangun hubungan kerja yang sehat. Oke, sekarang masuk ke dalam kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, kehadiran generasi Z di dunia kerja merupakan tantangan sekaligus peluang bagi organisasi. Gaya kepemimpinan lama perlu beradaptasi agar dapat mengakomodasi karakter dan kebutuhan generasi ini. Dengan kepemimpinan yang tepat, generasi Z justru dapat menjadi sumber inovasi dan kekuatan bagi organisasi di masa depan. Sekian dari kesimpulan yang saya bisa berikan dan artikel yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Bu Dewi.